Halo gengs, kita dari kelompok Alhamdulillah. Lagi mana kita? Lagi mana nih? Kok gimana sih? Mana? Kita lagi di Museum Proklamasi. Dan tujuan kami berkunjung ke Museum Proklamasi adalah Untuk memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dan sebagai refleksi integrasi nasional. Di belakang kita ada siapa sih? Siapa? siapa? Siapa tuh? Karena kami belum memperkenalkan diri, izinkan kami memperkenalkan diri. Selamat datang di Museum Perumusan Naskah Proklamasi, salah satu saksi bisu perjalanan panjang bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Museum ini terletak di Jalan Imam Bonjol nomor 1, Jakarta Pusat, di sebuah bangunan bergaya kolonial yang penuh sejarah. Disinilah pada tanggal 16 Agustus 1945, para tokoh bangsa seperti I.R. Soekarno, B.R.S. Hatta, Mr. Ahmad Sudarso, menuliskan naskah proklamasi dengan Indonesia yang kita kenal di hari ini. Bangunan ini bukan sekedar membuat, melainkan tempat lahir sebagai sejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia. Gedung ini awalnya dibangun pada awal abad ke-20 oleh arsitek Belanda bernama J.F.L. Blankenberg. Bangunan ini dulu adalah rumah tinggal milik warga negara Inggris dan sempat digunakan oleh berbagai pihak, termasuk lembaga kebudayaan Jepang saat masa pendudukan. Namun, pada malam penuh ketegangan, tanggal 16 Agustus 1945, rumah ini berubah fungsi menjadi tempat perumusan naskah kemerdekaan Indonesia. Sejak itulah, bangunan ini dikenang sebagai tempat awal lahirnya pernyataan kemerdekaan bangsa. Ada bangunan museum nih sejarahnya. Sejarah, ini didirikan sekitar tahun 1910-an dan sebagainya. Dan selanjutnya ada ini keterangan lebih lanjutnya. Selain itu, selain bangunan museum, di sini ada sejarah kemerdekaan pada masa kemerdekaan nasional bangsa Indonesia. Sejarah mewujudkan kemerdekaan dapat dicapai pada tanggal 17 Agustus 1945. Dan di sini ada rumusan proklamasinya. Selain rumusan proklamasi dan ada tokoh-tokohnya. Di rumah inilah terjadi diskusi panjang dan serius antara Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo bersama beberapa tokoh pemuda. Mereka menyusun kata demi kata naskah proklamasi dengan penuh kehati-hatian karena setiap kalimat memiliki makna besar bagi bangsa yang baru akan lahir. Setelah melalui beberapa perubahan dan pertimbangan, akhirnya disepakati teks yang berbunyi, "Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia." Naskah tersebut kemudian diketik oleh Sayuti Melik
dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Museum ini menyimpan berbagai koleksi berharga, mulai dari meja dan kursi asli tempat perumusan naskah, mesin ketik Said Melik, hingga pena yang digunakan Soekarno dan Hatta untuk menandatangani naskah proklamasi. Ada pula mini diorama dan foto-foto dokumentasi yang menggambarkan suasana kala itu secara nyata. Selain itu, pengunjung juga dapat menyaksikan film dokumenter singkat yang menggambarkan perjuangan menuju proklamasi. Semua koleksi ini dirawat dengan baik agar generasi muda dapat terus belajar dan merasakan semangat nasionalisme dari peristiwa bersejarah ini. Bangunan bergaya Art Deco ini memiliki ciri khas Eropa klasik dengan dinding tebal, jendela besar dan pilar tinggi. Namun kini, di balik kemegahannya, setiap ruangan menyimpan perjuangan dan makna kemerdekaan. Saat berjalan di koridor museum, Anda akan merasakan suasana seolah kembali ke masa 1945. Dinding putih, lantai kayu, dan pencahayaan tamaram menambah kesan sejarah yang mendalam. Tempat ini bukan hanya sekadar bangunan tua, tetapi penjaga memori bangsa yang mengingatkan kita akan arti kemerdekaan sejati. Ini ada siapa aja guys? Jadi yang pertama ada Soekarno, Terus ini ada Ahmad Subarjo, nah yang terakhir ada Muhammad Hatta. Jadi guys, di sini ada patung Said Melik. Di sini terdapat bunker, berfungsi sebagai tempat perlindungan dari bahaya pada saat itu. Museum Perumusan Naskah Proklamasi saat ini sedang melakukan pameran temporer. Hangatung Seni dan Diplomasi yang berlangsung hingga 2025 Allah. Dan di sini ada beberapa hasil karya dari Hangatung.
Di sini juga kamu bisa mewarnai hasil sketsa dari ngatung dan juga bisa ditaruh di layar LED yang ada di samping tempat penyimpanan sketsa dan pensil warna itu. Kunjungan ke Museum Proklamasi memberikan pengalaman yang berharga serta mengesankan bagi kami. Dan melalui berbagai koleksi seperti naskah asli proklamasi, foto tokoh-tokoh nasional, serta barang-barang bersejarah, dan membuat kami lebih memahami tentang perjuangan bangsa dan Indonesia untuk menuju kemerdekaan. Pengalaman ini memperkuat pemahaman kami tentang pentingnya integrasi nasional, yaitu bagaimana masyarakat dari berbagai suku, agama, dan daerah dapat bersatu demi tujuan kemerdekaan Indonesia. Kaitan kunjungan kami ke Museum Proklamasi dengan kondisi Indonesia saat ini adalah di tengah tantangan seperti ini, isu perbedaan pandangan politik, isu toleransi dan kesenjangan sosial, semangat integrasi nasional perlu harus dijaga. Dengan melihat kembali perjuangan di masa proklamasi, membuat kami sadar bahwa kemerdekaan dan persatuan harus terus diperjuangkan melalui sikap saling menghargai dan kerjasama. Pesan kami untuk generasi muda adalah Jangan mudah terpecah belah oleh perbedaan